Setelah dikeluarkannya cuti tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman dan wakilnya Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyaningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncang dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Rajiman, dengan ini saya menyatakan rapat sidang BPUPKI dibuka. Pada saudara-saudara diminta untuk berpendapat atau mempunyai saran yang bagus agar menyongsong semangat kemerdekaan. Dengan ini menyampaikan usulan-usulan yang menyertai dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara, saya persilahkan. Saya punya usul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang kokoh, modal seluruh pihak dan seluruh bangsa. Saya setuju dengan Bung Subarjo. Kita negara Indonesia sangat akan membutuhkan seluruh ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Terima kasih. Pada siang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin memulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Menurut saya, mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Bu Yamin, saya hargai pendapat Anda. Tetapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Islam. Maka dari itu Indonesia harus berlandasan Islam. Apakah kamu tidak mendengarkan kami? Kami membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saya setuju dengan Bu Yamin. Menurut saya, beliau sangat jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekalian dapat diterima oleh Indonesia. Karena Indonesia sangat beragam. Tenang saudara-saudara, kalau sidang rapat seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya hentikan sidang kali ini dan sidang kali ini dilanjutkan besok. Pada rapat sidang hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Sutomo membuat rumusan. Selamat pagi semua. Di sini kita akan membahas lagi mengenai dasar negara dikarenakan kemarin kita belum bisa mendapatkan hasilnya. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Pak Haji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dari Bu Yamin. Tapi poin yang mengenai tentang peri ketuhanan itu masih mengganjalkan kita. Jadi, apakah saudara-saudara mempunyai usulan-usulan lainnya? Jadi, apakah saudara-saudara telah mempunyai usulan-usulan lainnya? Saya pikir tidak ada gunanya lagi untuk kita mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju pada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, Indonesia ini punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, mengapa Anda tidak membuat rapat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara kita tidak mementingkan urusan pribadi dari itu? Lebih baik Anda keluar. Tenang para saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara. Yang pertama, kesatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih atas Bung Sukomo yang telah mengusulkan usulan mengenai dasar negara. Apakah ada yang mengusulkan usulan lain? Jika tidak, rapat sidang hari ini dihentikan dan kita lanjutkan pada hari ketiga. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian IR Soekarno mengeluarkan rumusannya. Saudara-saudara kita semua sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia sejak kelompok berpaku kepada kelompoknya masing-masing dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua kita harus punya manusia.
yaitu Tuhan tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja. Sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan. Masyarakat segala rakyat mempercayai masing-masing agama itu yang saya beri nama Pancasila, dan kita bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Tunggu sebentar, bagaimana usul kami kemarin tentang dasar negara harus dilaksanakan dengan agama Islam? Izinkan saya berpendapat, bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membangun sebuah badan untuk menghasilkan sebuah dasar negara? Bisa saja. Berhubung kita belum bisa menghasilkan dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan I.R. Soekarno sebagai ketua, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua Dr. Andes Muhammad Hatta dan Abigusno Cokroyoso mengetuai Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9 dan sidang BPUPKI 2 dilaksanakan pada 10 sampai 14 Juli 1945. Bagaimana hasil rapat kemarin? Persilahkan menyampaikan kepada Dr. Supomo. Terima kasih. Saya akan menyampaikan sidang yang telah kami lakukan, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah dilaksanakan telah dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia dan Hindia Belanda dulu ditambang Palai, Borneo, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera negara kita sang-sanga merah putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan sidang kali ini adalah bentuk negara Indonesia yaitu Republik dan wilayah Indonesia, yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Perkenalkan, nama saya Rai Kamianus dari Gansah. Saya sebagai pemeran Insinyur Soekarno. Sekian, terima kasih. Saya Riko Satria Wajarsono, saya sebagai Dr. Ajiman. Hai, saya Afrincan Indi Safira, saya sebagai Raden Panji Suroso. Saya Gunur Ramudi Priyotomo, saya sebagai Muhammad Yamin. Hai, nama saya Aulia Galuh Ramasati, saya memerankan Dr. Supomo. Halo, saya Nila Sindara Madani sebagai Ahmad Subarjo. Saya David Nata sebagai Alexander Andreas. Saya Muhammad Zadur Rahman, saya sebagai Kiai Haji Wahid. Nama saya Dr. Ahmad Hidrawan,